البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan. Assalamualaikum, afwan jiddan mengganggu waktunya. Antum mengajarkan kami bahwasanya kita bertanya kepada para ulama, tetapi tidak berarti kita taklid kepada pendapat seseorang ulama tersebut. Yaitu pengajaran dari para salaf, dilarang taklid. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kalian kepada ahlu dzikir jika kalian tidak tahu. Ini ada mafhumul mukhalafah. Kalau kalian sudah tahu, tidak perlu bertanya kalau emang sudah tahu. Makanya, apakah setiap hari kita harus tanya, wahai syekh, sekarang sudah duhur belum? Kita tanya ke mana? Wahai syekh, sholat duhur berapa rakaat? Enggak perlu kita tanya tiap hari, kita sudah tahu, alhamdulillah. Tapi yang tidak diketahui ya ditanyakan. Dan ayat tadi tidak menyuruh untuk taklid, tapi bertanya. Bukan berarti setelah ditanya kemudian wajib kalamnya diikuti 100% seperti Quran wa sunnah. Tentunya tidak. Tetapi apa? Apabila dalam perkara yang ma'ruf. Bagaimana kita tahu itu ma'ruf atau itu tidak ma'ruf? Lihat dalilnya. Berarti memang kita tidak taklid. Tapi lihat bagaimana pendalilannya. Itu yang dulu kami diajari para ulama ketika menghadapi ulama yang lebih besar. Seperti apa? Syekh Rabi. Seperti juga Ubaid al-Jabiri. Seperti juga Muhammad bin Abdul Wahab Sobi, Muhammad al-Imam, dan yang lain-lain itu. Dan itulah ajarannya, dan itu berlaku sampai hari kiamat, bukan hanya ketika menghadapi ulama Saudi atau ulama yang mana itu aja, bukan. Tapi itu berlaku sampai hari kiamat. Kaidah tidak boleh berubah, pengamalannya juga seperti itu. Baik. Kemudian, kelanjutan pertanyaannya, lalu bagaimana kita menyikapi kalau ada golongan yang menggunakan penggalan akhir pada hadis ini untuk menyerang para asatidzah atau para penuntut ilmu yang tidak taklid pada ulama-ulama tertentu, mohon bimbingannya. Kemudian di sini disebutkan hadisnya, yaitu da'uni fi ma taraktukum, sampai kepada innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Tinggalkan aku dari perkara yang aku tinggalkan. Karena yang membinasakan orang-orang sebelum kalian hanyalah karena banyaknya pertanyaan mereka dan penyelisihan mereka terhadap para nabi mereka. Jawabannya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu untuk nabi. Dan itu di masa turunnya wahyu. Dilarang untuk banyak bertanya. Ma'ruf dalil-dalilnya. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan kalian menanyakan sesuatu yang apabila itu diceritakan kepada kalian akan menyusahkan kalian. Tayyib. A'zamu al-muslimi jurman man sa'ala an syai'in lam yakun haraman fahurrima min ajli su'ali. Hadis yang sahih. Muslim yang paling besar dosanya adalah muslim yang menanyakan sesuatu yang sebelumnya tidak haram kemudian jadi haram gara-gara pertanyaan dia. Ini apa? Tatkala di masa-masa turun wahyu masih mungkin ada nasikh dan mansukh. Adapun setelah agama ini sempurna 14 abad yang lalu istilahnya, maka tidak layak untuk kemudian kita memposisikan, yaitu kita melarang murid untuk banyak bertanya, pertanyaan yang memang dia perlukan. Mana dalil yang melarang seperti itu? Kita bukan nabi, dan kalam kita tidak merubah hukum. Kita sebagai ustadz, kita bukan nabi, kalam kita bukan merubah hukum, dan tidak boleh merubah hukum syar'i di sisi Allah Ta'ala. Demikian pula yang lebih tinggi daripada ustadz. Tapi sekedar penyampai, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in. Sesuai namanya, I'lam al-Muwaqqi'in. Yang lain mengatakan A'lamul Muwaqqi'in. Nama orang-orang yang menjadi penanda tangan an Rabbil Alamin, dari Rabbil Alamin, yaitu tentang para mufti. Hukum adalah hukum dari Allah Ta'ala. Para mufti hanya menyampaikan dan hanya mencoba untuk menyimpulkan dengan ijtihad mereka. Tapi tetap mereka bukan orang yang mendapatkan wahyu. Maka kembalinya adalah kepada Quran wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah, bukan taklid kepada orang yang tidak maksum. Adapun untuk hadis tadi sendiri, innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, ini pertanyaan yang dilarang adalah pertanyaan yang tidak berguna. Makanya Al-Imam As-San'ani rahimahullah ketika menafsirkan, menjelaskan hadis ini mengatakan bisa babiha amma la ya'ni, yaitu terhadap perkara yang tidak penting bagi orang tersebut. Selesai dari At-Tanwir yang ketujuh muka surat 172.
Tayyib, makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, "Faman yasuddu babal masail hatta fatahu ma'rifatu katsirin minal ahkam allati yaksuru wuqu'uha fa innahu yaqillu fahmuhu wa ilmuh." Barang siapa menutup pintu soal-soal sehingga luputlah dari dirinya pengetahuan tentang banyaknya hukum-hukum yang banyak terjadi, tentang peristiwa yang banyak terjadi, maka orang ini pemahamannya sedikit, ilmunya juga sedikit. Makanya yang menutup pintu, menghalang-halangi murid untuk bertanya pertanyaan yang penting yang memang terjadi, maka orang ini justru ilmunya sedikit dan pemahamannya sedikit. Kemudian Al-Hafidz mengatakan, wa man tawassa'a fi tafri'il masail wa taulidiha wala siyama fi ma yaqilu wuquhu aw yandur wala siyama in kana al-hamilu ala dzalika al-mubahah wal mughalabah fa innahu yudhammu fi'luh wa huwa ainul ladzi karihahu salaf. Barang siapa berlapang-lapang di dalam membuat percabangan masalah-masalah dan melahirkan masalah berikutnya, terutama dalam perkara yang jarang terjadi atau sangat jarang terjadi, terutama apabila yang menyebabkan dia bertanya-tanya tadi adalah sekedar untuk berbangga-bangga dan mughalabah, yaitu sekedar ingin mengalahkan pihak yang lain, maka perbuatannya itu tercela dan itulah perkara yang dibenci oleh salaf. Tayyib. Kemudian Al-Hafidz mengatakan, wa man am'ana fil bahthi an ma'ani kitabillah muhafizan ala ma ja'a bihi fi tafsirih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa an ashabih alladzina syahadu tanzil wa hasala minal ahkami ma yustafadu min mantuqihi wa mafhumih wa an ma'ani sunnah wa ma dallat alaih kadzalika muqtasiran ala ma yasluhu lil hujjati minha fa innahu alladzi yuhmad wa yang tafi'u bih. Dan barang siapa menajamkan perhatiannya, menumpukan perhatiannya pada pembahasan tentang makna-makna kitabullah demi menjaga apa yang datang di dalam sambil menjaga apa yang datang di dalam tafsirnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari para sahabatnya, yang mana mereka itulah yang menyaksikan turunnya wahyu. Dan orang ini memperolehi hukum-hukum yang diambil faedahnya dari dalalatul lafadznya, dalalah zahirnya ataupun mafhumnya, mafhum mukhalafah misalkan. Dan juga dia betul-betul memperhatikan makna-makna sunnah dan apa saja yang ditunjukkan oleh as-sunnah. Begitu pula dia membatasi diri kepada apa saja yang layak untuk menjadi hujjah dari sunnah tadi. Maka orang inilah yang terpuji dan akan mengambil manfaat dari dalil yang dia miliki. Wa ala hadza yuhmalu amalu fuqaha'il amsar minat tabi'in faman ba'dahum hatta, dan kepada makna dan penjelasan inilah amalan para fuqaha negeri-negeri dari kalangan tabi'in dan setelah mereka, yaitu mereka tidak menutup pintu pertanyaan, tapi mereka juga tidak berlapang-lapang sampai masuk ke perkara yang jarang terjadi atau yang tidak berguna, dan mereka membatasi kepada penjelasan dari Nabi dan para sahabat dan yang semacam itu dari kalangan salaf. Hatta hadatsatit ta'ifatus tsaniyah fa'aradatha at-ta'ifatul ula fakasura bainahumul mira'u wal jidal wa tawalladatil baghdha wa tasammau tusammu khusuman wa hum min ahli dinin wahid. Tusammau khusuman wa hum min ahli dinin wahid. Kata beliau, sehingga muncullah kelompok kedua, kemudian ditentang oleh kelompok pertama, sehingga banyak terjadi pertengkaran dan perdebatan di antara mereka, dan dilahirkanlah kebencian. Dan mereka masing-masing diberi nama sebagai lawan, padahal mereka adalah dari agama yang sama. Kemudian Al-Hafidz mengatakan, wal wasit huwal mu'tadilu min kulli syai'. Sementara golongan tengah adalah orang yang memang dia itu setimbang, pertengahan di dalam segala sesuatu. Wa ila dzalika yushiru qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil haditsil madhi. Dan kepada makna inilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dalam hadis yang terdahulu, fa inna ma halaka man kana qablakum bi kasrati masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Hanyalah binasanya orang-orang sebelum kalian itu disebabkan karena banyaknya pertanyaan mereka dan karena perselisihan mereka terhadap para nabi mereka. Para nabi menyuruh untuk apa? Bukan taklid pada orang yang tidak maksum, tapi setia kepada ajaran nabi, bertanya kepada mujtahidin, kepada para ulama, sambil apa? Melihat apa hujahnya, apa dalilnya, ma'ruf tentang ini.
Nah, dengan itu kita memahami kandungan dari makna hadis yang dibahas. Fa innal ikhtilaf yajru ala adimil inqiyad. Karena perselisihan itu akan menyebabkan orang tidak taat. Sementara kita bertanya kepada ulama dan mencari dalilnya, menanyakan dalilnya dan tidak taklid, ini justru kita dalam rangka tunduk patuh kepada Nabi SAW dan kepada salaf. Maka tidak layak yang seperti ini malah dicela oleh orang-orang yang tukang taklid. Selesai dari Fathul Bari yang ke-13 muka surat 267. Tayyib, dan ada pembahasan yang sangat bagus juga dari Al-Hafidz Ibnu Rajab, silahkan dibaca sendiri di dalam kitab beliau Jami' Ulumi wal Hikam yang pertama muka surat 267. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.